Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori lokasi menurut Palander dan Fontunen. Anggota kelompok yaitu Nanda Sharon Pratama dan Preti Oktaviani. Pengertian teori lokasi. Dalam mempelajari dan menerapkan ilmu perencanaan wilayah, dibutuhkan banyak ilmu dasar yang harus dikuasai. Salah satunya adalah mengenal teori lokasi. Teori lokasi pada umumnya merupakan suatu gagasan yang mendasari penentuan suatu lokasi. Hal ini perlu dipelajari untuk menempatkan objek tersebut pada lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek efisiensi tenaga manusia dan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori lokasi menurut Palander. Penjelasan menurut Thor Palander bahwa teori lokasi dibedakan menjadi dua masalah, yaitu yang pertama penentuan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar yang didasarkan pada harga produk yang dihasilkan, kemudian lokasi bahan mentah serta lokasi pasar yang digunakan untuk memasarkan hasil produksi suatu industri. Yang kedua yaitu pengaruh harga penawaran terhadap luas pasar bila diketahui tempat produksi. Biaya produksi termasuk keuntungan harga satuan angkutan dan persaingan antar perusahaan. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar juga dipengaruhi oleh harga penawaran bila diketahui tempat produksi. Biaya produksi termasuk keuntungan yang didapatkan oleh produsen dalam menghasilkan produknya, serta termasuk juga persaingan antar perusahaan. Wilayah pasar menurut teori Palander dapat dijelaskan dengan istilah lingkaran isodapan, yaitu yang pertama isotante, merupakan garis batas pasar antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama dan melayani sejumlah konsumen tersebar di ruang tertentu dari lokasi yang berbeda. Pembeli akan cenderung membeli barang yang diperlukan dari penjual yang terdekat, karena makin jauh tempat penjual dari pembeli maka makin tinggi biaya angkutan yang dibebankan. Yang kedua yaitu isokron, merupakan tempat kedudukan titik-titik dari titik tertentu yang memerlukan waktu yang sama. Garis ini akan mempunyai bentuk yang sama dengan isodapan. Yang terakhir yaitu isotim, merupakan garis sejenis isodapan dan menunjukkan tempat kedudukan titik yang menunjukkan kesamaan harga barang tertentu. Dan akhirnya isovektor yang merupakan garis kesamaan biaya angkutan bagi barang tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Sharon Pratama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Fontunen, yang mana Jonathan Fredrik Fontunen ialah merupakan seorang ahli ekonomi pertanian dari Jerman pada tahun 1783 sampai dengan 1850. Dia mengeluarkan teori yang tertuang dalam buku Der Isolierte Staats. Teori Fontunen lebih dikenal sebagai teori lokasi pertanian. Kemudian Fontunen berpendapat bahwa pertanian merupakan komoditi yang cukup besar di perkotaan. Pertanian merupakan proses pengolahan lahan yang ditanami dengan tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kegiatan pertanian meliputi persawahan, peladangan, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian ini sudah sejak lama, sejak zaman Mesopotamia, sebagai awal perkembangan budaya dan sistem pertanian kuno. Kemudian Fontunen berpendapat bahwa suatu pola produksi pertanian berhubungan dengan pola tata guna lahan di wilayah sekitar pusat pasar atau kota. Ia mengeluarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, isolated states adalah kondisi di mana suatu daerah terpencil terdiri dari daerah perkotaan dan pedalaman yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan yang merupakan komoditi pertanian. Nah, maksudnya adalah daerah ini terisolasi secara ekonomi dari daerah lain dan bergantung pada produksi pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua yaitu single market, adalah di mana situasi daerah perkotaan hanya menjual kelebihan produksi dari daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Nah, ini maksudnya bahwa daerah perkotaan ini hanya mengandalkan pasokan pertanian dari daerah pedalaman dan tidak berpartisipasi dalam perdagangan pertanian dengan daerah lain.
Kemudian yang ketiga yakni single destination, adalah di mana kondisi pedalaman hanya menjual kelebihan ke perkotaan dan tidak menjual ke daerah lain. Nah, artinya produksi dari daerah pedalaman hanya ditujukan untuk pasar di perkotaan, sehingga daerah pedalaman ini tidak terlibat dalam perdagangan dengan daerah lain. Nah, kemudian yang keempat, daerah pedalaman atau kota memiliki ciri-ciri yang sama atau homogen dengan kondisi kota itu sendiri atau cocok untuk tanaman dengan peternakan dataran menengah. Nah, artinya bahwasanya kondisi geografis daerah pedalaman memungkinkan pertanian dan peternakan dengan jenis tanaman dan hewan tertentu yang cocok untuk daerah tersebut. Kemudian maksimum oriented adalah saat petani di daerah pedalaman berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu menyesuaikan hasil tanaman dan peternakan dengan permintaan yang ada di daerah perkotaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya petani berusaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar perkotaan untuk menambahkan keuntungan maksimal. Nah, kemudian pada waktu itu hanya ada angkutan berupa gerobak yang dihela oleh kuda. Artinya modal transportasi yang tersedia pada waktu tersebut adalah gerobak yang ditarik oleh kuda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya keterbatasan dalam transportasi yang mempengaruhi perdagangan antara daerah pedalaman dan di daerah perkotaan. Kemudian yang terakhir adalah biaya transportasi yang berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh. Semua biaya transportasi ditanggung oleh petani dan mereka mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. Nah, ini berarti bahwasanya petani harus membayar biaya transportasi sesuai dengan jarak yang mereka tempuh dan kemudian mereka mengangkut hasil pertanian mereka dalam kondisi segar tanpa melalui proses pengawetan. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.